hati-hati, teliti setelah makan di restoran Garuda Waihalim. Kenapa harus berhati-hati dan teliti? Ya, Anda periksa dulu bil Anda, karena mereka tidak memberikan bil juga secara elektronik, artinya ada print out receipt. Nah, ini ada kejadian ini. Ini kejadian yang baru pertama, karena baru ini saya juga melihat bil di restoran Garuda ya, makannya. Biasanya nggak pernah dilihat-lihat ini. Kemarin hari Sabtu kami makan di restoran Garuda Waihalim bersama sahabat satu orang. Jadi kami berdua kurang lebih jam 1 ya, jam 1 dan antara jam 1 dan jam 2 lah ya. Ini tanggal 26 Juli 2025. Makanan di sana itu, makanya senang saya makan di sana itu, makannya enak-enak. Kalau soal harga mah nggak penting amat ya, mau dia kasih sambalnya harga 100.000, kalau cocok sama pembeli kan nggak masalah, ya kan? Tapi yang jadi masalah kalau berbohong atau bilnya nggak sesuai, atau ini ada modus antara karyawannya, ini punya modus dan pemiliknya tidak paham, ini bisa jadi ya. Tapi kita bukan seujon, tapi ini tolong bagi pemilik restoran Garuda diperiksa ini anak-anak buahnya ini, apa memang begini pola kerjanya. Dan ini kan restoran modern ya, ini restoran modern, padang modern, masa tidak ada bil yang dicetak pakai print ya, hasil dari penilaian karyawan restorannya ke meja-meja, kemudian harusnya kan di print. Ini masa kalah dengan rumah makan, bukan rumah makan ya, Pempek Rusdan di Kampung Sawah yang tempatnya kecil, parkirnya aja susah. Mereka sudah pakai bil dengan receipt printer ya. Jadi apa pembelian kita itu jelas dan pasti terdata, dan ini kan tercatat, tidak merugikan pasti sama pemiliknya. Kemudian itu pajaknya juga kan tercatat ini. Nah, ini saya kasih lihat nih ya. Ini nasi untuk 2 orang 28.000, berarti 14.000, nggak ada masalah. Dia mau tulis 500.000 satu porsi pun tidak ada masalah. Yang penting memang sesuai aturan main di restoran. Kemudian satu rendang daging 27.000. Kemudian satu kikil hijau. Nah, ini sambal hijau nih 32.000. Kemudian satu ikan panggang 26.000. Kemudian 2 acar. Nah, acar ini harganya 16.000 satu porsi. Nah, paling 5-6 iris ya, tapi nggak masalah. Dia mau tulis juga 700.000 juga nggak masalah kan, yang penting kita cocok ya nggak. Kemudian 2 sayur 34.000. Nah, ini saya ini makannya sayur singkong loh, cuma 1 sayur singkongnya. Kenapa pula ditulis 2 ini? Satu sayur 17.000. Nah, ini aja sudah 17.000. Kemudian sambal. Nah, sambal memang 1 sambal merah 12.000. Kemudian jengkol. Kami nggak makan jengkol. Ditulis 26.000. Nah, kemudian minuman jus, betul, minuman jus kita sirsak 2. Harganya berapa nih jusnya? 27.000 satu gelas, nggak masalah. Air mineral 6.000 untuk 2 orang jadi 12.000, nggak masalah. Ini totalnya 283.000. PB satunya, pajak pembangunan satunya 10%. Ini untuk kota ya, Kota Bandar Lampung 28.300 jadinya. Total 11.300. Nah, sahabat saya lagi membayar, terus saya periksa ini. Saya tanya, kok ada jengkol? Nah, si kasir ngasih ke pegawai karyawan yang biasa nyatet. Nah, dia nggak coret itu jengkol, dia potong aja, jadi potong 11.000. Jadi kita harus bayar 300.300. Ini kayak mana ngitungnya? Harusnya dia potong 26.000 ya.
ini jadi masih hutangnya nih ya. Saya lihat nih total itu, ini tetap saya tulis ini ya, saya tulis apa, sayur itu tetap 2 nih, 257.000 total, tambah PB 1 nya 25.700, jadi 282.700, yang dibayar 300.000, masih 17.300 uang kami di sana ya. Kemudian kalau ditambah sayur 17.000 seporsi, itu 34.300 berarti uang kami di sana. Luar biasa. Nah, atas kesalahan ini bilnya tidak dicoret sama dia, kemudian juga tidak minta maaf, cuek-cuek aja. Nah, ketika di jalan, saya lihat ini kok sayur bisa jadi 2. Nah, ini masalah ya, ini masalah. Harusnya dari bill ini kan di cash register terprint out, atau ini bisa modus ini, jangan-jangan nanti di printnya, di inputnya di cash register yang digital ini, nanti di input setelah tenang, sudah nggak ada ininya, karena kan jarang orang ngambil bill ini, input, nah terus ada sisa uang ini. Wah, bukan solujon ini, masuk akal juga kalau nanti yang masuk ke pemilik itu tidak sesuai dengan bill yang ini. Itu karena memang tidak dibelanjakan, yang di input beda. Nah, ini modus bisa nih ya, mudah-mudahan enggak ini. Ini tolong pemilik Garuda coba diperiksa, dan bisa dicurigai enggak ini pajak nggak masuk pemerintah Kota Bandar Lampung? Bisa, karena ini tidak langsung kan, nggak connect. Nanti dia input seperti apa, ini bisa masuk akal ya. Ini kan orang yang belanja makan di restoran Garuda ini pasti orang yang mampu. Yang makan di restoran Garuda ini kan pasti orang yang punya uang, karena nggak mungkin kalau nggak punya uang dia makan di sini. Ini kan harganya juga mahal bagi yang tidak mampu ya, bagi yang mampu biasa saja. Dan rata-rata tidak minta bill ya. Terus kalau orang punya uang tuh jangan juga dibodohi, karena dia pasti bisa berhitung, dia bisa cari uang, pasti dia bisa berhitung. Nah, ini bagi para pelanggan Garuda ataupun para masyarakat yang ingin makan di restoran Garuda Wai Halim, ya lebih telitilah sebelum membayar ya, agar kita tidak dibohongi. Dan bagi karyawan restoran Garuda, baiknya Anda jujur sajalah, jangan pura-pura nggak paham ya kan. Kalau salah dalam menjumlah kan harusnya ada di cash register nanti inputnya. Kemudian jangan akal-akalan lah, karena orang yang makan di sini suatu saat pasti ada orang yang menghitungnya. Nah, kalau segini 34.300 ya, tadi tambah 17.000 lagi sayur, kali berapa orang yang makan, ini baru 2 loh, 2 aja bisa dibuat salah, apalagi puluhan orang, kan payah ngitungnya tuh, males orang lihat billnya. Nah, ini bagi pemilik juga coba ini diperiksa dulu, apakah ini anak buah saja atau ada kerjasama ini dengan pemilik atau pihak lain ya. Bagi para penggemar masakan Padang, rekomendasi ini banyak direview oleh orang, Garuda ini enak, dan memang enak makanannya. Tapi yang nggak enak itu sakit hati saya kalau dibohongi. Mudah-mudahan restoran Garuda bisa berubah.